Pemirsa kecewa karena susu sapi tidak laku dijual akibat adanya pembatasan jumlah serapan di industri pengolahan susu atau IPS. Ratusan peternak dan pelopor susu sapi segar di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi mandi susu dan membuang 50 ton susu sapi ke tempat sampah. Dengan membawa puluhan kendaraan bak terbuka bermuatan susu sapi segar, ratusan peternak dan pelopor susu sapi segar di Boyolali, Jawa Tengah berkumpul di Monumen Susu Tumpah Boyolali untuk melakukan aksi demo. Selain memasang spanduk di bawah Monumen Susu Tumpah, sejumlah peserta juga melakukan aksi mandi menggunakan susu sapi segar yang mereka bawa. Tak hanya mengguyur badan mereka dengan susu di atas kendaraan, namun peserta lain juga mandi dengan masuk ke dalam tabung tempat susu. Selain mandi, susu sapi juga dibagikan secara gratis kepada warga dan pengguna jalan yang melintas di area Monumen Susu Tumpah. Dari protes, kami mewakili para peternak yang jumlahnya puluhan ribu yang ada di wilayah Boyolali yang saat ini memang sedang menjerit karena kondisi perindustrian susu di Indonesia sedang membatasi jumlah kuota masuk susu dari produk lokal kita. Artinya akhirnya berimbas pada banyaknya susu yang menumpuk di UD maupun koperasi yang saat ini tidak terserap oleh pabrik. Aksi ini sengaja dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka dengan adanya pembatasan kuota serapan susu dari pihak IPS sejak bulan September lalu yang sangat merugikan para peternak. Iring-iringan kendaraan pembawa susu sapi bergeser ke tempat pembuangan akhir. Sisa susu sapi sebanyak 50 ton dibuang sia-sia ke tempat sampah. Depan kita sekarang susu lokal harus lebih dipertahankan lagi supaya masyarakat bisa hidup dari susu. Masalah kerugiannya Mas sendiri berapa, Mas? Sudah 100 juta lebih. Ya. Diduga pembatasan kuota serapan IPS karena adanya faktor impor susu yang tidak ada batasan. Karena selama ini produksi susu lokal Indonesia baru bisa mencukupi 20% kebutuhan susu nasional, sedangkan 80% masih impor. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto disambut sejumlah mahasiswa Indonesia saat tiba di Beijing, Cina. Prabowo berkunjung ke Cina untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional, Perdana Menteri, dan Presiden Cina. Oke. Di Beijing, Pak. Ini lihat sini semuanya, Pak Prabowo di Beijing. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing, Cina pada Jumat malam untuk mengawali rangkaian kunjungannya ke sejumlah negara. Kedatangan Prabowo disambut antusias sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri tirai bambu. Lawatan Prabowo di Cina dimulai dengan bertemu Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina, Zhao Leji, di Great Hall of the People, Beijing. Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat Cina yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral antara kedua negara. Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional Cina atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan. Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang di tempat yang sama. Prabowo menyebut sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan asal Cina dan Indonesia akan segera ditandatangani dengan nilai investasi mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. I think this shows the great friendship and the great respect that the People's Republic of China holds towards Indonesia. And I would like to emphasize once again that we consider China to be a very important friend and important partner, not only for now but for the future. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kunjungan kenegaraan ini sebagai bentuk komitmen untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Cina.
Selain Zhao Leji dan Li Qiang, Prabowo juga bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di hari yang sama. Tim iNews melaporkan. Setelah bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional dan Perdana Menteri Cina, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen, Cina. Prabowo mengikuti prosesi peletakan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Vice Minister Foreign Affairs. Presiden Prabowo Subianto mendatangi Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen di Jeddah pada Sabtu sore. Prabowo mengikuti prosesi peletakan karangan bunga atau flower tribute sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Proses ini berlangsung usai Prabowo bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina Zhao Leji dan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Great Hall of the People, Beijing. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto didampingi Dubes RI untuk Cina, Jauhari Uratmangun, dan sejumlah pejabat negara. Prabowo disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Cina Sun Weidong. Peletakan karangan bunga diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Cina. Flower tribute ini adalah prosesi yang sering dilakukan oleh kepala negara yang sedang berkunjung ke negeri tirai bambu. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, pameran berskala internasional di bidang makanan dan minuman akan digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran ini digelar selama 4 hari, diharapkan dapat menjadi platform dan mengeksplorasi tren terbaru industri makanan dan minuman. SEAL Interfood 2024, pameran berskala internasional yang dikenal sebagai The Global Food Marketplace yang ke-25 akan berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 16 November 2024 sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Acara ini menampilkan inovasi di sektor makanan, minuman, jasa boga, hotel, restoran, kafe, dan bakery dengan lebih dari 1.200 peserta. Termasuk 150 UMKM dari berbagai daerah yang akan memperkenalkan produk unggulan mereka. Sebanyak 25 negara yang mengikuti pameran ini dengan target 90.000 pengunjung dalam 4 hari. Diharapkan pameran ini dapat menjadi platform dan mengeksplorasi tren terbaru dalam industri makanan dan minuman. Pameran ini mengalami peningkatan dibanding dengan 2023, yaitu kurang lebih 25% dari jumlah kepesertaan, sehingga produk-produk unggulan untuk makanan minuman atau produk olahan makanan minuman yang khas Indonesia juga bisa ditampilkan di kancah pameran internasional seperti SEAL Interfood ini. Aprindo berkontribusi untuk menghadirkan UMKM dari gerai-gerai retail untuk mendorong mereka bertemu dengan partner. Selanjutnya, Krista Exhibition terus mendorong terjadinya bisnis matching antara pelaku usaha lokal dan internasional, serta turut mengundang buyers dari luar negeri. SEAL Interfood 2024 juga menjadi sumber inspirasi bagi para pengusaha muda yang ingin terjun ke industri makanan dan minuman. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ahmad Putra Pamungkas, iNews melaporkan.